Hai semuanya, selamat datang di Dirgatai. Sony Xperia XZS pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017. Smartphone keluaran Sony ini pada waktu itu termasuk deretan smartphone flagship karena fitur dan performa yang dibekali di smartphone ini. Salah satu menjadi best performa dari smartphone ini pada waktu itu adalah prosesor Snapdragon 820 dan RAM 4GB. Dan bagaimana performa mantan flagship ini sekarang? Apakah masih layak digunakan untuk waktu sekarang ini? Berikut adalah sedikit reviewnya. Sony Xperia XZS ini bisa dibeli secara online di marketplace di Indonesia dalam kondisi second, dan untuk range harga berkisar di 900 ribuan sampai 1 juta lebih sedikit tergantung kondisi fisiknya, dan kebanyakan dalam kondisi BM. Jadi kalau kalian berencana membeli Sony Xperia XZS ini, jangan lupa bertanya dulu kepada seller apakah produknya sudah terdaftar IMEI-nya secara resmi dan bisa dipakai untuk SIM card di Indonesia. Karena belum lama ini di Indonesia ada peraturan pemblokiran HP-HP BM yang beredar di Indonesia. Dan untuk Sony Xperia XZS yang saya beli ini, kemulusan fisiknya 90%, dengan terdapat sedikit bonjolan di sisi pojok casing dan terdapat goresan panjang di case belakangnya. Tetapi layarnya masih bening dan tidak terdapat white spot atau goresan. Untuk sensor-sensornya pun semua masih dalam keadaan normal dan bekerja dengan baik. Untuk menutupi bonjolan tadi, di sini saya memberikan hard case seperti ini yang dapat membantu menutupi bonjolan tersebut. Dalam paket penjualan yang saya beli, disertakan pula kepala charger, kabel data USB Type-C, headset, dan manual book yang kesemuanya bukan ori tetapi OEM. Prosesor yang digunakan di Sony Xperia XZS ini adalah Qualcomm Snapdragon 820 dengan kecepatan 2,15 GHz dan GPU menggunakan Adreno 530. Untuk RAM berkapasitas 4GB dan memori internal sebesar 32GB. Dan di versi lain ada yang berkapasitas 64GB. Untuk operating sistemnya menggunakan Android 7.1 Nougat dan upgradable ke Android 8.0 Oreo. Untuk baterai, Sony Xperia XZS ini mempunyai kapasitas baterai sebesar 2900 mAh. Dengan pemakaian casual di pengatesan saya, baterai ini mampu bertahan selama kurang lebih 15 jam. Sony Xperia XZS BM yang beredar di Indonesia ada 3 versi, yaitu versi Docomo, AU, dan Softbank. Dan kebetulan Sony Xperia XZS yang saya review ini yang versi AU-nya. Untuk interface bagian bawah, terdapat port USB Type-C dan microphone. Untuk interface atas terdapat lubang jack 3,5 mm. Di samping kanan terdapat tombol fisik untuk shutter kamera, tombol fingerprint yang menyatu sebagai tombol power on off, serta tombol power up dan power down. Di samping kiri terdapat port untuk SIM card dan memori eksternal. Sony Xperia XZS ini hanya menggunakan single nano SIM card. Sony Xperia XZS mempunyai ukuran layar 5,2 inch IPS display dengan aspek rasio 16:9 dan dengan kedalaman warna 16 juta warna serta dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Speaker dari smartphone ini terdapat di bagian depan, di bawah, dan di atas layarnya. Dan suara yang dihasilkan saat volume tertingginya adalah seperti ini. Di bagian belakang terdapat single kamera beresolusi 19 MP dengan bukaan aperture f2.0 dengan fitur HDR dan panorama.
Walaupun hanya memiliki single kamera utama, kamera ini bisa menghasilkan resolusi video 4K 30 fps, 1080p 60 dan 30 fps, serta 720 di 960 fps, dan bisa mengambil video slow motion di 320p 960 fps. Untuk kamera selfie atau kamera depan beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan aperture f2.0 dan bisa menghasilkan video di resolusi 1080p 30 fps. Riko terus. Iya. Terus sini ya. Sini lewat sini. Sing alon cepengan. Fingerprint pada Sony Xperia XZS terletak di samping kanan dan berfungsi juga sebagai tombol power on-off. Untuk respon fingerprintnya sendiri termasuk cepat dan akurat, biarpun bentuknya oval dan memanjang. Dengan chipset prosesor yang terbilang lawas, Sony Xperia XZS masih sangat layak untuk memainkan game-game yang lumayan berat. Di sini saya mencoba mengetes Sony Xperia XZS ini dengan mencoba memainkan game PUBG M. Dengan settingan maksimal high, dirasa gameplay masih lumayan smooth dan sangat playable. Saat mengetes di game COD Mobile dengan settingan high, gameplay di game ini pun saya merasakan sangat nyaman saat dimainkan. Begitu juga di game terakhir yang saya coba, yaitu Mobile Legends. Di settingan otomatis high, game ini juga terasa sangat nyaman dan smooth tanpa mengalami lag, kecuali koneksi internet saya yang kadang mengalami ping tinggi. Welcome to Mobile Legends. Fitur lain dari mantan flagship ini adalah adanya anti debu dan air sampai kedalaman 1,5 meter selama kurang lebih 30 menit, sehingga Sony Xperia XZS ini mendapatkan sertifikasi IP68. Oh ya, Sony Xperia XZS ini juga sudah mendukung konektivitas NFC.
Dan menurut saya, fitur NFC seperti ini untuk waktu sekarang sangat bermanfaat di keseharian kita. Semisal untuk mengecek saldo kartu e-tol dan untuk melakukan pembayaran tanpa uang cash. Dan untuk titik NFC-nya terletak di sebelah kamera. Di samping kelebihan fitur yang ada pada Sony Xperia XZS ini, ada beberapa kekurangan juga yang terdapat di smartphone flagship lawas ini. Di antaranya adalah kamera yang akan berhenti merekam saat kondisi kamera sudah terlalu panas, terutama saat merekam di resolusi video 4K, dan baterai yang lumayan cepat berkurang saat digunakan bermain game yang lumayan cukup intens. Tetapi saya sendiri bisa memaklumi karena memang Sony Xperia XZS ini merupakan smartphone yang sudah cukup lama, karena tentu ada penurunan performa, terutama di baterai yang sudah berumur. Tetapi di harga 900 ribuan sampai 1 jutaan, menurut saya Sony Xperia XZS ini masih sangat layak digunakan untuk waktu sekarang ini. Tapi bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Silahkan beri pendapat di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja video saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton and see you.